Oke, halo adik sekalian, apa kabar? Jumpa lagi dengan Abang. Saya harap semua dalam kondisi sehat. Nah, hari ini kita akan belajar algo yang ketiga. Topik kita hari ini adalah flowchart. Apa itu flowchart? Nah, flowchart itu adalah salah satu cara penulisan atau notasi algoritma dalam bentuk simbol-simbol diagram. Nah, flowchart itu adalah, flow itu artinya adalah aliran. Chart itu artinya gambar. Jadi kalau kita satukan, diartikan berarti menjadi diagram alir. Nah, flowchart yang benar sudah cukup untuk menggambarkan algoritma beberapa bahasa program yang berbeda. Nah, ini ada beberapa jenis simbol-simbol flowchart. Yang pertama itu ada namanya flowline. Nah, flowline ini berarti mengatur hubungan antara aliran dalam flowchart. Jadi kamu ingat nih, ada dia panah ke bawah, ada panah ke atas, ke kiri, ataupun ke kanan. Yang kedua, ini ada namanya terminator atau terminal untuk memulai dan mengakhiri flowchart, atau bahasa Inggrisnya memulai berarti start, kalau mengakhiri berarti dia end. Jadi di sini kita tulis ini contohnya kalau memulai start atau mulai, atau kalau mengakhiri kita ketikkan di sini nanti end. Oke. Yang ketiga ada simbol input atau output. Nah, ini simbol jajar genjang ini. Ini adalah simbol input output. Yang ketiga ada namanya decision atau kondisi. Ini untuk menentukan keputusan atas beberapa pilihan atau kondisi yang memungkinkan yang ada. Nanti kita akan pelajari ini di pertemuan selanjutnya. Yang kelima, ada namanya looping. Looping ini mengerjakan perulangan selama kondisi terpenuhi, ini kayak simbol segi 6 gitu. Selanjutnya ada namanya proses. Nah, jadi kotak-kotak ini adalah proses untuk mengerjakan atau menghitung dalam flowchart. Yang ketujuh, ini ada namanya konektor. Nah, konektor ini untuk menghubungkan flowchart yang terdiri dari yang pertama itu namanya paste konektor atau menghubungkan flowchart pada halaman yang sama. Jadi kalau yang bulat ini menghubungkan konektor pada halaman yang sama. Kalau yang ini segi 4 agak segitiga di bawahnya lancip, itu dikatakan namanya hubungan flowchart dengan halaman berbeda atau namanya off-page konektor. Nah, selanjutnya ada namanya subroutine. Ini untuk mengerjakan subroutine. Nanti kita akan belajar juga subroutine di pertemuan ke 8 atau 9 mungkin. Nah, kita masuk contoh. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan soalnya, ada tips dalam menggambar diagram. Katanya yang pertama, kita awali dengan tombol, bukan tombol tadi, dengan gambar start atau mulai. Baru yang kedua, jangan lupa ada input. Ini berarti untuk menginput datanya. Setelah diinput datanya, biasanya akan diproses. Setelah diproses, maka menghasilkan namanya output. Tadi gambar input dan output itu adalah sama tadi, gambar jajar genjang seperti ini. Baru tadi kalau ada diawali dengan kata start atau mulai, maka harus diakhiri dengan end atau namanya akhir. Ini adalah tips untuk menggambar diagram. Nah, kita masuk contoh yang pertama. Katanya di sini gambarlah flowchart dan buat kode program untuk menyelesaikan luas persegi panjang. Kamu harus tahu dulu apa luas persegi panjang. Nah, kalau luas persegi panjang itu yang adalah panjang kali lebar. Jadi kita buat sini luas PP persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, dari rumus ini maka kamu harus tahu yang mana inputnya, yang mana prosesnya, dengan yang mana menjadi outputnya. Nah, inputnya di sini berarti adalah yang nanti yang kita masukkan angka itu berarti adalah panjang dan lebar. Apa nanti prosesnya? Prosesnya itu adalah luas PP sama dengan panjang kali lebar. Maka nanti rumusnya untuk memproses itu adalah panjang kali lebar. Maka nanti outputnya adalah si luas PP. Luas PP ini tadi yang menampung siapa? Panjang kali lebar. Oke, kita gambar. Nah, yang pertama ini adalah simbol start terminator tadi, atau kamu boleh dalam bahasa Indonesia kamu ketikkan di sini mulai. Yang kedua, jangan lupa setiap menghubungkan antara simbol pakai apa tadi namanya flowline. Jadi ini untuk menghubungkan antar simbol. Oke.
Baru yang kedua, input. Tadi saya udah bilang, input. Apa yang diinput? Jadi masukkan sini input adalah panjang dan lebar. Kalau kamu tadi buat di sini P, juga boleh. Di sini juga lebar kamu ganti dengan L, maka nanti di kode program juga sama, P dan L. Selanjutnya, pakai for line lagi untuk menghubungkan antara simbol yang lain. Nah, setelah diinput, maka kita buat proses. Apa tadi rumus proses itu adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah kita proses, maka jangan lupa di sini adalah outputnya. Apa outputnya? Outputnya itu adalah cetak luas. Loh, kenapa luas, Bang? Tadi kan prosesnya adalah luas. Luas inilah yang menampung daripada panjang dan lebar. Oke, terakhir. Kalau sudah ada start, maka diakhiri dengan end atau akhir. Kita masuk ke kode program. Oke, jadi kalau kamu udah bisa menggambar, maka untuk membuat kode programnya itu cukup gampang. Nah, yang pertama biasalah kalau di QBasic kita pakai namanya CLS. Yang kedua, di sini kan digambar tadi ada input. Kamu lihat di sini inputnya ada dua kali, ada panjang dan ada lebar. Maka kita ketikkan di sini di programnya itu input masukkan ukuran panjang. Jangan lupa di sini pakai putih ganda ya. Terus sebagai keterangannya koma. Penampung variabelnya adalah panjang. Jadi ingat kalau kemarin kita buat program, kalau input ada variabel penampungnya. Jadi penampungnya di sini adalah panjang. Sesuaikan dengan yang ada di gambar flowchartmu tadi. Yang kedua ada lebar. Nah, input ukuran, masukkan ukuran lebar. Variabelnya di sini adalah lebar. Kalau di sini kamu buat P, lebarnya adalah L, maka di sini kamu ganti. Ini P, ini juga L. Kalau di sini maka di sini juga P, di sini juga ada L. Jadi dua kali kamu di sini input, maka di sini di program juga harus ada dua kali. Nah, selanjutnya udah kita input, maka kita proses. Prosesnya apa di sini? Luas, panjang kali lebar. Panjangnya ini berdasarkan dari nama yang ada di sini tadi. Jadi kalau namanya di sini P, maka ganti jadi P. Ini lebar dari mana? Dari sini tadi. Jadi apa yang kamu masukkan itu harus sama yang akan diproses. Sekarang udah selesai kita proses. Kita cetak atau output. Output itu menggunakan perintah print. Apa yang dicetak? Luas. Karena luas tadi itu adalah penampung panjang kali lebar. Di sini ada luas berdasarkan dari nama yang ada di sini. Oke. Kita masuk kode program. Kita ketikkan di sini dos. Kita ketikkan di sini mon c2 backslash kemudian c2 backslash kemudian cd backslash QBasic enter baru QBasic. Tekan escape. Saya perbesar di sini. Saya buat tadi kode program kita CLS input masukkan ukuran panjang. Oke. Koma tadi variabelnya adalah kita buat adalah panjang. Yang kedua, input petik ganda masukkan ukuran luas. Panjang kali lebar tadi ya. Di sini ada yang salah, kita hapus. Oke. Titik 2, petik ganda, koma. Variabel tadi penampungnya adalah lebar. Setelah kita menginput, maka kita buat prosesnya. Prosesnya tadi adalah luas. Nah, ini jangan lupa pakai sama dengan panjang kali lebar. Jadi rumus luas itu adalah panjang kali
lebar. Yang ketiga, outputnya apa? Cetak pakai print ya. Maka di sini print luas per segi panjang adalah, nah, siapa penampung variabelnya yang mau kita cetak? Adalah luas. Karena di sini luas, maka nanti kita cetak luas. Bisa juga nggak pakai cakap-cakap seperti ini, tapi nanti jadi nggak tahu, nggak ada keterangannya ya. Sekarang kita jalankan dari run, tombol start. Contohnya kita masukkan ukuran panjangnya itu adalah 3. Kita enter. Lebarnya adalah 4. Maka nanti langsung muncul di sini luas persegi panjang adalah 12. 3 kali 4. Kita ulangi. Ini kita kasih dulu space. Jadi tadi terlampau dekat jaraknya. Kita kasih dulu spasi. Kita jalankan run start. Kita masukkan di sini contohnya 10. Panjangnya 10, lebarnya 3. Kita enter. Maka luas persegi panjang adalah 30. Sampai di sini, ini kalau kamu lihat ini kode programnya. Oke, sama ya. Jadi diagram ini bisa membantu kita membuat kode programnya. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Katanya di sini panjang gambar flowchart dan buat kode program untuk menyelesaikan gaji bersih. Jadi gaji bersih itu rumusnya adalah gapok tambah lembur tambah bonus dikurangi hutang. Nah, rumus gaji bersih. Jadi yang kita input tadi itu adalah sebentar. Oke. Ini rumusnya tadi ini ya, rumus mencari gaji bersih itu sama dengan tadi yang ini ya. Gapok plus lembur plus bonus kurang hutang. Nah, agar mudah menyelesaikannya, maka kamu tadi abang suruh tentukan dulu siapa aja inputnya. Yang kita input tadi berarti ada gapok 1, ada lembur, ada bonus, dan ada hutang. Maka yang kamu input nanti ada 4. 1, 2, 3, 4. Setelah diinput, maka diproses. Prosesnya tadi apa? Gaji bersih. Ini dia rumusan tadi. Kalau di sini kurang 1 ya. Sini kurang 1 gapoknya. Jadi harus sama dengan rumus yang ada di sini. Oke. Outputnya adalah gaji bersih. Kenapa gaji bersih? Karena tadi yang menampung yang kamu input itu adalah di gaji bersih. Kita masuk. Nah, yang pertama terminatornya tombol start atau mulai. Kemudian flow line-nya kita input. Tadi ada 4 yang kita input. Ada gapok, ada lembur, ada bonus, ada hutang. Maka nanti program inputnya juga ada 4. Baru kita proses. Gapok sama dengan, ini bukan gapok ya, ini gaber tadi, sorry, sebentar saya perbaiki dulu biar kamu enak melihatnya. Oke, tadi ada gaber. Kemudian gapok tambah lembur tambah bonus tambah hutang. Kemudian kita outputnya di sini print GB. GB ini abang singkat ya. Ini saya singkat dari GB itu berarti gaji bersih. Maka di sini nanti nggak boleh kita buat di gaber, tapi kita buat di sini GB. Atau kalau di sini gaber, maka di sini juga harus gaber. Oke. Kalau ada tadi start, Anda mulai, maka kita akhiri dengan end. Nah, kode programnya CLS. Nah, kita input tadi di sini input ada 4 kali ya. Pertama input gapok, masukkan jumlah gaji pokok. Jadi kalau kata-kata ini bisa bebas ya. Jangan lupa pakai petik ganda biar ada keterangannya. Jadi yang pertama itu nama variabelnya itu adalah gapok. Oke. Yang kedua, input masukkan jumlah lembur. Kita buat ini variabelnya adalah 2. Ini yang kedua kan, sesuai dengan yang ada di sini. Yang ketiga di sini adalah bonus. Masukkan jumlah bonus. Nah, ini bonus. Ini variabel yang ketiga. Yang keempat, masukkan jumlah hutang. Ini
Maka ini variabel yang keempat. Setelah kita menginput, maka kita proses. GB sama dengan GB itu berarti gaji bersih ya. Nah, rumus ini berdasarkan variabel yang tadi. Variabel yang pertama di sini ada gapok, maka buat di sini gapok tambah lembur tambah bonus kemudian dikurangi hutang. Kalau sudah selesai kita mau proses, maka kita mencetak outputnya. Outputnya itu berdasarkan GB tadi kan, maka total gaji bersih adalah variabel penampungnya di sini adalah GB. Oke, sekarang coba kita buat kode programnya tadi. Ini saya hapus. Oke, masukkan apa bahasanya ya. Masukkan. Oke, sebentar. Masukkan jumlah gaji bersih. Oke, tadi kita buat jumlah gaji bersih itu adalah gaber, enter. Yang kedua apa lagi? Input, masukkan jumlah lembur. Di sini kita buat lembur. Oke, yang ketiga, input, masukkan jumlah bonus. Oke, tadi variabelnya adalah bonus, terakhir hutang yang keempat. Input, masukkan jumlah hutang. Oke, setelah kita input, maka tadi prosesnya apa? GB ya, tadi kita buat. GB sama dengan gaber ditambah lembur tambah bonus kurang hutang. Setelah kita input, kita proses. Kita udah diproses, maka kita cetak. Maka gaji bersih Anda adalah siapa tadi penampung gaji bersih? Si GB. Kita jalankan. Start run, kita masukkan gaji bersihnya adalah 500.000. Enter, lemburnya 200.000. Bonusnya 65.000. Hutangnya 25.000. Enter, maka gaji bersih Anda adalah 740.000. Oke? Nah, semacam mesin kalkulator yang jadi kita buat kan? Oke? Nah, merasa di sini masih gampang pelajarannya. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh tanya saya secara pribadi atau di grup. Lebih enak tanya di grup ya, jadi kawan-kawannya bisa tahu. Nah, kita buat lagi satu lagi contoh. Contoh nih, luas segitiga. Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Apa rumusnya? Alas kali tinggi per 2. Kita ulangi. Jadi kita mau mencari luas segitiga sama dengan alas kali tinggi per 2. Nah, kamu harus tahu dulu mana yang di input. Maka di input itu ada dua, ada alas dan ada tinggi. Rumusnya apa? Prosesnya luas A kali T per 2. Nanti yang dicetak atau outputnya juga adalah luas atau L. Kita gambar dulu. Pertama itu harus ada apa ya? Tombol start. Oke, sorry gambarnya jelek di sini. Kemudian kita input. Di input pakai apa dia tadi input? A dan T.
Kemudian diproses. Diproses apa tadi? L sama dengan A kali T per 2. Kemudian outputnya adalah L, karena di sini proses L. Kemudian terakhir adalah N. Ini contohnya, ini saya gambarin agak dikit jelek. Oke, kode program. Yang pertama, pastilah pakai CLS dulu ya. Nggak harus pun nggak apa-apa sih. Input. Oke, langsung aja kode program yang Abang buat di sini. Oke, ini saya hapus yang tadi. Ini kalau saya nggak pakai, kalau tadi kita kan pakai keterangan pakai peti ganda kan. Contoh nih, saya nggak pakai, langsung aja alas, langsung aja buat si A kali T. Tadi kan saya buat si A input T. Tadi kan rumusnya A kali T kan, maka di sini L sama dengan A kali T per 2. Maka kita cetak print L. Nah, kalau tadi di sini kita nggak pakai peti ganda, nggak pakai keterangan-keterangan tadi, maka nanti pada saat kita cetak, nggak muncul keterangan atau cakap-cakapnya. Contoh nih, start. Jadi langsung aja kita masukkan angkanya. Itulah perbedaannya tadi, memasukkan keterangan atau tidak. Oke, A yang 40, jadi kita nggak tahu kan, yang pertama itu A atau enggak, gitu. Kita masukkan yang kedua. Yang kedua itu adalah tinggi. Nah, ini dia, nggak ada muncul keterangannya. Hasilnya tiba-tiba langsung 200. Nah, supaya lebih bagus tadi, makanya kita buat di sini keterangannya pakai peti ganda. Alas, contohnya ditampung oleh si A. Tinggi sama dengan ditampung oleh T. Maka di sini kita buat sini. Maka luas segitiga adalah ditampung oleh si L. Run, start, kita masukkan alasnya tadi 10, tingginya 3. Nah, ini dia. Oke. Kalau ada pertanyaan, bisa komunikasi lagi ke saya. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa dicatat ulang dan kerjakan kuisnya yang ada di KSR. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.